Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam dari periode klasik hingga modern. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang karakteristik Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merupakan sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Nabi mengedepankan akhlak mulia dan mengedepankan keteladanan. Nabi Muhammad merupakan sosok yang tegas dalam menangani penegakan hukum. Kesuksesan Nabi Muhammad dalam memimpin selain karena dukungan wahyu Allah, didukung juga oleh 4 karakter sifat utama yang beliau miliki. Yang pertama, siddiq, yaitu jujur; 2, amanah, dapat dipercaya; 3, tabligh, menyampaikan; dan 4, fatonah, cerdas. Yang kedua, karakteristik Khulafaur Rasyidin. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merupakan sosok yang penyabar dan suka bermusyawarah. Beliau merupakan pemimpin yang tegas dan pemberani. Abu Bakar membuat kebijakan pada masa pemerintahannya, yaitu memerangi nabi palsu serta orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Selain itu, beliau juga membuat kebijakan untuk mengirimkan Al-Quran, membagi wilayah kekuasaan hukum negara Madinah menjadi beberapa provinsi, dan di setiap provinsi menugaskan seorang wali atau amir, serta mengelola zakat, infak, dan sedekah. Pada masa Abu Bakar, banyak terjadi kemurtadan di sebagian besar wilayah Jazirah Arab. Bermunculan golongan orang yang tidak mau membayar zakat, dan muncul pendusta yang mengakui dirinya sebagai nabi, serta membawa risalah kenabian sebagaimana yang dibawa Rasulullah. Kedua, Umar bin Khattab. Umar merupakan sosok yang pemberani dan tegas, selalu berperilaku hidup sederhana, menyayangi fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Pada masa Umar bin Khattab membuat kebijakan, yaitu menetapkan kalender Hijriah sebagai pembeda dengan kaum Nasrani, membentuk beberapa lembaga kemasyarakatan, mengadakan jawatan pos, dan menaklukkan 2 kekaisaran besar, yaitu Persia dan Romawi. Ketiga, Utsman bin Affan. Utsman merupakan sosok yang dermawan, terkenal dengan sifat pemalu yang dimiliki dan bersikap rendah hati terhadap siapapun. Kebijakan yang dilakukan adalah memodifikasi Al-Quran dan membentuk angkatan laut pertama kalinya, serta memperluas wilayah kekuasaan hingga Asia sampai Afrika. Pembangunan sarana umum seperti masjid, jembatan, serta penyediaan transportasi. Pada saat itu, Utsman mendapat fitnah dari kaum munafik bahwa ia telah bersikap nepotisme ketika menjadikan keluarganya dari Bani Umayyah sebagai petinggi pemerintahan di berbagai daerah. Keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali merupakan sosok yang cinta akan ilmu pengetahuan, pemberani dalam menghadapi segala tantangan, serta senantiasa hidup dalam kehuzuran. Kebijakan Ali antara lain mengembalikan tanah atau pemberian yang dilakukan Khalifah Utsman kepada sanak familinya menjadi milik Baitul Mal sebagai kekayaan negara, serta mengganti wali atau amir yang kurang cakap. Khalifah Utsman mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan kepada kaum muslimin tunjangan yang diambil dari Baitul Mal. Pada masa Ali terjadi perang Jamal dan terjadi perbedaan pendapat antara kelompok Ali dan Aisyah, serta terjadi perang Siffin Bani Umayyah. Setelah kematian Ali, Muawiyah mengambil alih kekuasaan khalifah. Dia kemudian dikenal dengan nama Muawiyah, pendiri Bani Umayyah. Di bawah kekuasaan Muawiyah, kekhalifahan dijadikan jabatan turun-menurun. Di bawah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Persia dan Bizantium, Bani Umayyah menurunkan pajak, memberikan otonomi daerah dan kebebasan beragama yang lebih besar bagi umat Yahudi dan Kristen, dan berhasil menciptakan kedamaian di daerah tersebut. Di bawah kekuasaan Bani Umayyah, kekhalifahan Islam berkembang dengan pesat. Di arah barat, umat Islam menguasai daerah di Afrika Utara sampai ke Spanyol. Di daerah timur, kekhalifahan menguasai daerah bahkan sampai ke India. Hal ini membuat kekhalifahan Islam menjadi salah satu di antara sedikit kekaisaran besar dalam sejarah. Meskipun begitu, Bani Umayyah tidak sepenuhnya didukung oleh seluruh umat Islam. Beberapa muslim lebih mendukung tokoh muslim lainnya seperti Ibnu Zubair, dan sisanya merasa bahwa hanya mereka yang berasal dari Nabi Muhammad, Bani Hashim, atau dari keturunan Ali. Pada akhir kekuasaannya, pendukung Bani Hashim dan pendukung Ali bersatu untuk meruntuhkan kekuasaan Umayyah pada tahun 750 Masehi. Bagaimanapun, para pendukung Ali harus menelan kekecewaan ketika ternyata pemimpin kekhalifahan
yaitu Bani Abbasiyah, yang merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, bukan keturunan Ali. Menanggapi kekecewaan ini, komunitas Muslim akhirnya terpecah menjadi komunitas Syiah dan Sunni. Faktor kemajuan Bani Umayyah. Yang pertama, perluasan wilayah sampai batas-batas terjauh. Dua, nasionalisasi atau arabisasi dalam bidang administrasi, yaitu diantaranya dengan mengharuskan menggunakan bahasa Arab dalam pelayanan administrasi pemerintahan. Tiga, pembentukan lembaga atau departemen di pusat pemerintahan seperti an-nizam siyasi, yaitu lembaga politik. Yang keempat, bidang ekonomi. Sumber utama pemasukan dinasti Umayyah dengan pendapatan pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni melalui pajak seperti kharaj dan jizyah. Yang kelima, dikembangkan cabang-cabang ilmu baru yang sebelumnya tidak diajarkan dalam sistem pendidikan Arab. Pemerintahan menyediakan tempat belajar yaitu kutab, masjid, dan baitul hikmah. Kemunduran Bani Umayyah. Yang pertama, adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu perselisihan antar keluarga khalifah. Perselisihan antar keluarga terjadi di antara putra mahkota. Apabila yang pertama memegang kekuasaan, ia berusaha untuk mengasingkan yang lain dan menggantinya dengan anaknya sendiri. Hal ini menimbulkan permusuhan dalam keluarga, tidak hanya terbatas pada keluarga khalifah, namun juga di keluarga gubernur atau amir. Yang kedua, moralitas khalifah dan para gubernur. Lemahnya pemerintahan dinasti Umayyah disebabkan sikap hidup mewah keluarga istana, sehingga anak-anak khalifah yang memikul beban berat kenegaraan tatkala menjadi khalifah mereka tidak sanggup melaksanakan dengan semestinya. Beberapa ulama juga kecewa sebab perhatian khalifah terhadap perkembangan ilmu agama sangat kurang. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, perlawanan Khawarij dan Syiah. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk mengalam persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, perlawanan dari golongan Abbasiyah. Dengan memanfaatkan kekecewaan publik, para keturunan Abbas segera menjadi pemimpin gerakan anti Umayyah. Gerakan ini didukung oleh keturunan Bani Hashim dan golongan Syiah, serta kaum Mawali yang dinomorduakan oleh pemerintah Bani Umayyah. Keempat, karakteristik Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah berhasil memegang kekuasaan kekhalifahan selama 3 abad, mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya Timur Tengah. Tetapi pada tahun 1940, kekuatan kekhalifahan menyusut ketika orang-orang non-Arab, khususnya orang Turki, mulai mendapatkan pengaruh dan mulai memisahkan diri dari kekhalifahan. Meskipun begitu, kekhalifahan tetap bertahan sebagai simbol yang menyatukan dunia Islam. Pada masa pemerintahannya, Bani Abbasiyah mengklaim bahwa dinasti mereka tak dapat disaingi. Namun, kemudian Said bin Husain, seorang muslim Syiah dari Bani Fatimiyah yang mengaku bahwa anak perempuannya adalah keturunan Nabi Muhammad, mengklaim dirinya sebagai khalifah pada tahun 1909, sehingga timbul kekuasaan ganda di daerah Afrika Utara. Pada awalnya ia hanya menguasai Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Libya. Namun, ia mulai memperluas daerah kekuasaannya sampai ke Mesir dan Palestina. Sebelum akhirnya Bani Abbasiyah berhasil merebut kembali daerah yang sebelumnya telah mereka kuasai dan hanya memisahkan Mesir sebagai daerah kekuasaan Bani Fatimiyah. Faktor kemajuan Bani Abbasiyah. Yang pertama, kemajuan di bidang sosial. Dinasti Bani Abbasiyah membagi kelas masyarakat tidak lagi berdasarkan pada ras atau kesukuan,
pembentukan Dewan Sekretaris Negara. 3. Pembentukan departemen yang membantu meringankan tugas wazir. 4. Pengangkatan Amir dan Sheikh Al-Qaryah. 5. Pembentukan Mahkamah Agung. Yang keempat, kemajuan di bidang militer. Pada saat kepemimpinan dinasti Abbasiyah, tentara-tentara militer yang mereka bukan hanya keturunan Arab, melainkan Muslim non-Arab ikut mewarnai sistem kemiliteran dinasti ini. Bahkan mereka lebih dominan tentara-tentara Arab. Yang terakhir, kemajuan di bidang ekonomi. Bidang pertanian. Untuk mendorong kemajuan kaum petani, pemerintah Abbasiyah membangun bendungan dan irigasi. Pada bidang perindustrian yang berlangsung dalam beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan makin melemahnya kekuatan dinasti Abbasiyah. 2. Invasi bangsa Mongol. Pada bulan September, Hulagu mengirimkan ultimatum kepada Khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok Kita setelah luar diruntuhkan. Namun, Khalifah tetap memberikan jawaban. Oleh sebab itu, pada Januari, Panglima Hulagu beserta bala tentaranya bergerak maju untuk menghancurkan tembok ibu kota. Sementara itu, Khalifah Al-Mu'tasim langsung menyerah dan berangkat ke base camp pasukan Mongolia. Setelah itu, para pemimpin dan fuqaha juga keluar. 10 hari kemudian mereka semua dibunuh. Hulagu mengizinkan pasukannya untuk melakukan apa saja di Baghdad. Mereka menghancurkan Baghdad dan membakarnya. Pembunuhan berlangsung selama 40 hari dengan jumlah korban sekitar 2 juta orang. Karakteristik peradaban Islam di Spanyol. Pada periode pertama, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang terpusat di Damaskus. Periode kedua, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang bergelar Amir, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan. Pada periode ini, umat Islam mulai memperoleh kemajuan di bidang politik maupun bidang peradaban. Periode ketiga berlangsung mulai dari pemerintahan Abdul Ar-Rahman yang bergelar An-Nasir, sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk at-Tawaif. Periode keempat, Spanyol terpecah belah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut at-Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Córdoba, Toledo, dan sebagainya. Periode kelima, Spanyol meskipun masih terpecah belah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Pada periode ke-6,
Dalam bidang fikih, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini di sana adalah Zaid bin Abdul Rahman. Yang keempat, musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan suara, Spanyol Islam mencapai kemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryam. Yang ketujuh, bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam. Hal itu dapat diterima oleh orang-orang Islam dan non-Islam. Yang terakhir, kemudahan pembangunan fisik. Aspek pembangunan fisik yang mendapat perhatian umat Islam sangat banyak dalam perdagangan, jalan-jalan, dan pasar-pasar dibangun. Dalam bidang pertanian, demikian juga sistem irigasi baru diperkenalkan kepada masyarakat Spanyol yang tidak mengenal sebelumnya. Di samping itu, orang-orang Islam juga memperkenalkan pertanian padi, perkebunan jeruk, kebun-kebun, dan taman. Penyebab kemunduran dan kehancuran. Yang pertama, konflik dengan kerajaan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka mudah merasa puas dengan taklukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional. Namun, kehadiran Muslim Arab telah mempererat rasa kebangsaan orang-orang Kristen. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Iberia tidak pernah berhenti dari pertentangan antara dengan kerajaan-kerajaan Kristen. 2. Tidak adanya ideologi pemersatu. Kalau di tempat-tempat lain para mu'alaf diperlakukan sebagai orang Islam yang sederajat, tetapi di Iberia, di jalan ke Bani Umayyah di Damaskus, orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Setidaknya sampai abad ke-10, mereka masih memberi istilah ibad dan muwaladin kepada para mu'alaf. 3. Kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Iberia, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. 4. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk at-Tawaif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir jatuh ke tangan penguasa Katolik, di antaranya juga disebabkan oleh permasalahan ini. Yang terakhir, keterpencilan Islam di Spanyol. Spanyol bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Yang ketujuh, karakteristik dinasti Mughal di India. Pada tahun 1526 terjadi pertempuran besar di kota Panipat. Sultan Ibrahim dapat dikalahkan oleh tentara Sultan Babur dan berakhirlah kerajaan Delhi. Sultan Barbar kemudian mendirikan kerajaan Mughal dan pemerintahannya terkenal dengan nama Kesultanan Mughal dengan ibu kotanya di kota Agra. Dinasti Mughal merupakan salah satu dinasti Islam yang bertahan cukup lama di anak benua India. Kerajaan ini didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur. Setelah mengalami pasang surut, kemudian berkembang pesat dengan naik tatanya Sultan Akbar Agung yang menandai zaman keemasan dinasti Mughal. Sultan Akbar tercatat sebagai dalam menstabilkan keadaan politik, sosial, dan ekonomi serta menjadikan pemerintahannya sebagai masa awal keemasan dinasti Mughal. Di samping itu, Akbar menerapkan politik sul-ekul atau toleransi universal yang memandang semua rakyat sama derajatnya. Mereka tidak dibedakan sama sekali oleh ketentuan agama atau lapisan sosial. Adapun reformasi yang dilakukan adalah non-muslim. Yang kedua, memberikan pelayaran pendidikan dan pengajaran yang sama bagi setiap masyarakat. 3. Membentuk undang-undang perkawinan baru. 4. Menghapuskan pajak-pajak pertanian, terutama bagi petani miskin sekalipun non-muslim. 4. Menghapuskan tradisi perbudakan yang dihasilkan dari tawanan perang dan mengatur khitanan anak-anak. Faktor kemunduran dari dinasti Mughal yaitu perebutan kekuasaan pada periode Sultan lemah dan juga serakah. 2. Kebijakan represif Sultan Aurangzeb yang menimbulkan banyaknya pemberontakan. 3. Konflik agama. 4. Berebut pengaruh dalam kegiatan perdagangan. 5. Intervensi asing. Yang keenam, karakteristik
ke bursa. Kemajuan Turki Utsmani dimulai Utsman I dengan memproklamirkan kemerdekaan wilayahnya dengan nama Kesultanan Utsmani atas pengakuan para pembesar Saljuk dan kaum muslimin, serta tunduk dan patuh juga memohon perlindungan dari kekejaman Mongol yang kemudian tidak ada tentara yang mengangkat senjata melawan umat Islam. Pada mulanya raja-raja Turki bergelar sultan. Sejak Sultan Salim I dapat menaklukkan kerajaan Mamluk di Mesir pada tahun itu dan berhasil membawa atribut khalifah ke Turki, maka sejak itu bergelar sultan, bergelar khalifah juga. Mereka mendapatkan kekuasaan secara turun-menurun, akan tetapi tidak harus putra pertama yang menggantikannya. Dalam perkembangan selanjutnya, pergantian kekuasaan itu diserahkan kepada saudara sultan, bukan kepada anaknya. Dalam bidang militer, membentuk pasukan Janissary Inkisyariyah yang dibina sejak kecil dan diarahkan serta dibimbing agar masuk Islam. Mereka juga diasramakan dalam lingkungan dan suasana Islam. Masyarakat digolongkan sesuai dengan agama sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Periode kedua ditandai dengan proses restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansi terbesar. Periode kelima ditandai dengan kebangkitan kultural dan administratif dari negara di bawah pengaruh ide-ide barat, dimulai dari kepemimpinan Abdul Majid. Faktor kemajuan Turki Utsmani. Yang pertama, pengelolaan dan sistem pemerintahan yang baik. 2. Keadaan perekonomian dari dinasti Turki yang maju. 3. Dinasti Turki berhasil menguasai ilmu dan budaya sehingga lebih maju dari yang lainnya. 4. Kekuatan militer yang kuat sehingga mudah untuk melakukan ekspansi. Kemudian faktor kemunduran Turki Utsmani. Yang pertama, ekonomi yang semakin melemah. 2. Kelemahan sains dan agama. Kemunduran bidang teknologi dan industri. Imam Al-Ghazali menyebutkan ketika telegraf pertama kali masuk kota Aleppo tahun itu, masyarakat menganggap sebagai kemunduran Turki Utsmani. Yang pertama, ekonomi yang semakin melemah. 2. Kelemahan sains dan agama. 3. Kelemahan sosial dan moral. 4. Munculnya ayat yang berpengaruh. 5. Kekalahan perang Daulah Utsmani dimulai dari dikalahkannya tentara Utsmani di benteng Mina pada tahun itu. Yang keenam, semenjak masa pertemuan harapan sehingga semua hubungan perdagangan antara timur dan barat dipindahkan melalui jalur perdagangan yang lain. Yang terakhir, pertambahan jumlah penduduk, yaitu peningkatan daerah yang berhasil ditaklukkan secara tidak langsung mempengaruhi struktur ekonomi dan keuangan Daulah Utsmani. Yang ke-8, karakteristik dinasti Safawiyah di Persia. Kemajuan peradaban Islam pada masa kerajaan Safawi di Persia pada masa pemerintahan Ismail berhasil mengembangkan wilayah kekuasaannya sampai daerah Najran Barat, Burgan, Fes, Diyarbakir, Baghdad, Sirwan, dan Khorasan hingga meliputi ke daerah Sadik Subur. Pada masa Abbas, berhasil menghilangkan pasukan Hizbullah dan membentuk pasukan baru yang beranggotakan budak tawanan dari Georgia, Armenia, dan Sirkasia. Mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani, yaitu ia rela melepaskan wilayah Azerbaijan, Georgian, sebagian wilayah lainnya. Dia juga berjanji tidak akan menghina khalifah pertama. Dia juga berjanji dalam Islam dalam khutbah Jumatnya. Sebagai jaminan atas perjanjian itu, ia menyerahkan saudara sepupunya. Masa kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi dimulai sejak Raja Abbas I wafat. Kerajaan Safawi berturut diperintah oleh 6 raja yang lemah dan memiliki perangai serta sifat yang buruk, diantaranya yaitu Safi Mirza. Jiwa leadershipnya lemah, sangat kasar terhadap para pembesar kerajaan, memiliki sifat cemburu terhadap petinggi kerajaan. Kota Kandahar lepas dan diduduki kerajaan Baghdad direbut oleh kerajaan Turki Utsmani. Yang kedua, Abbas II, sifat dan moralnya jelek serta pemabuk. 3. Sulaiman, kejam terhadap para pembesar kerajaan dan sifat dan moralnya buruk. 4. Husain, memberi kekuasaan yang besar kepada para ulama Syiah. Para ulama sering menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan raja. Ulama Syiah sering memaksakan pendapat terdapat penganut Sunni. 4. Konflik dengan golongan Sunni membuat sistem pemerintahan tidak stabil. Yang terakhir, terjadi pemberontakan bangsa Afgan yang mengakibatkan
Kandahar dan Isfahan lepas. 5. Tahmad memerangi bangsa Afgan untuk merebut Isfahan, kemudian Tahmad II dipecat oleh Nadir Khan pada 1732 Masehi. Yang terakhir Abbas, tidak berpengalaman serta dilengsarkan, kemudian kerajaan Safawi diambil alih oleh Nadir Khan. Faktor kemajuan dinasti Safawiyah. Yang pertama, Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi. Ia berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh kerajaan lain. 2. Bidang ekonomi. Kemajuan ekonomi pada masa itu bermula dengan penguasaan atas kepulauan. Yang ketiga, bidang ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah, Islam Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sejumlah ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana yaitu Baha, Sedar, dan Muhammad Al-Bakir, serta ahli sejarah dan seorang yang pernah mengadakan observasi tentang kehidupan lembah. 4. Bidang pembangunan fisik dan seni. Kemajuan bidang seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan ini. Faktor kemunduran. Yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani, yaitu berdirinya kerajaan Safawi yang bermazhab Syiah. 2. Terjadinya dekandensi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawi. 3. Pasukan Ghulam yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi sehingga semangat Qizilbash. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki ketahanan mental. Yang terakhir, sering terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Perkembangan Islam di Afrika. Islam di Afrika hampir sama tuanya dengan sejarah munculnya agama itu. Islam mungkin masuk ke Afrika sebelum dimulainya kalender Islam Hijriah, ketika sejumlah sahabat Nabi Muhammad pergi ke Habasyah untuk mencari perlindungan dari kafir Quraisy. Sarana penyebaran Islam di benua ini dilakukan melalui berbagai cara, misalnya ekspansi melalui penaklukan seperti yang terjadi di Afrika Utara. Setelah Arab menaklukkan Afrika Utara pada abad ke-7 dan 8, terjadi proses Islamisasi dan Arabisasi di Afrika Utara. Sementara itu, Islam masuk ke Afrika bagian selatan melalui para budak Melayu yang dibawa oleh Eropa ke wilayah itu. Di Afrika Timur, faktor Arab tampak jelas pada kedatangan dan ekspansi Islam sejak masa-masa awal hingga pada abad ke-20. Secara umum, penyebaran Islam di Afrika tidak terlepas dari persaingan antara Islam dan Kristen, sedangkan para kawasan Afrika Asia secara bertahap. Perkembangan Islam di Asia. Agama Islam lahir di abad ke-7 Masehi di kota Mekah, Arab Saudi, yang termasuk ke dalam wilayah Asia Barat yang menjadi awal dari berkembangnya agama Islam di seluruh dunia. Dimulai dari kota Mekah yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah di benua Asia seperti Asia Barat, Tengah, Kaukasus, Asia Selatan, Timur, dan Asia Tenggara. Tercatat hingga tahun 1990, beberapa negara di Asia bahkan penduduknya mayoritas beragama Islam. Contohnya antara lain Indonesia, Brunei, Iran, Irak, Palestina, Kuwait, Suriah, Qatar, Yaman, Oman, Pakistan, Turki, Malaysia, dan lain-lain. Masuk berkembangnya Islam di negara-negara Asia melalui berbagai cara. Yang pertama, saluran perdagangan. 2. Saluran perkawinan. 3. Saluran tasawuf. 4. Saluran pendidikan. Dan ke-5, saluran kesenian. Yang terakhir, saluran politik. Agama Islam pertama kali lahir di Makkah, Arab Saudi. Para pemeluknya menyebarkan agama Islam lewat berbagai jalur. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Ketika Islam menyebarkan agama dan kebudayaannya di Indonesia, prosesnya cenderung berjalan dengan damai. Karena itu, raja hingga rakyat biasa menerima dengan hangat. Selain perdagangan, ada saluran lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Saluran tersebut diantaranya adalah saluran perkawinan, pendidikan, dan seni budaya. Ada teori-teori yang menyebutkan tentang asal penyebar Islam di Indonesia, yaitu teori Gejarat. Teori Gejarat ini diajukan oleh kalangan sejarawan Belanda.
Menurut teori ini, penyebar Islam di Indonesia berasal dari Gujarat atau India. Kalangan yang berperan khususnya adalah para pedagang. Yang kedua, teori Arab, diajukan oleh Jacob. Teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh para pedagang Arab sekitar abad ke-7. Teori Arab didukung dengan adanya pemukiman Islam di Barus, pesisir barat Sumatera. Yang ketiga, teori Persia yang didukung oleh Husain. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad 13. Argumen yang diajukan oleh teori ini adalah terdapat kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin